Saat ini, Indonesia telah menghadapi berbagai macam isu, baik itu isu COVID-19, korupsi, dan juga terorisme. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita ikut membela negara dalam menghadapi isu-isu tersebut. Berikut merupakan cuplikan wawancara kelompok kami dengan berbagai kalangan masyarakat dalam menanggapi isu-isu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Ridwan ya. Bapak Ridwan ini berusia 60 tahun sebagai lansia tentang bela negara. Pak, pertanyaan pertamanya, apa menurut Bapak bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Kondisi Indonesia saat ini cukup baik keadaannya, Neng. Dilihat dari ekonomi, walaupun saat ini kita berjuang untuk melawan COVID-19 ya. Semuanya dari Sabang sampai Merauke. Tentunya bangsa ini bersatu padu untuk membebaskan hal tersebut dari negara kita Indonesia ini. Yang kedua, mungkin Pak, pertanyaannya apa sih makna bela negara buat Bapak? Banyak sekali kalau bela negara, Neng. Kita contohnya wajib militer ya, wajib militer dulu. Kemudian ketika kita di masyarakat, misalkan jadi hansip, itu adalah sebuah bela negara, sebuah aplikasi daripada bela negara. Implementasi bela negara di kehidupan sehari-hari yang sudah Bapak lakukan, misalnya seperti apa, Pak? Misalkan Bapak ikut dalam pos ronda ya. Setiap malam minggu, kebetulan Bapak kegilirannya malam minggu. Nah, di situ ikut untuk mempertahankan atau menciptakan stabilitas di kampung Bapak sendiri. Kemudian masih banyak lagi membimbing anak muda biar terarah. Jangan sampai sekarang tuh isunya kan ada narkoba, ada apa. Jadi supaya alur norma yang sudah ada di daerah, terutama di dataran Sunda, di Indonesia, harus kita teruskan biar negara ini aman, damai, sejahtera. Bagaimana menurut Bapak tentang kondisi COVID saat ini di Indonesia? Kalau di Indonesia, kalau lihat di media massa dan actionnya, terlihat kita tuh bagus langkah-langkah strategis dari mulai, apalagi sekarang pasca hari raya ada penyekatan di masing-masing wilayah. Kemudian kewajiban 3M, Neng, itu harus sangat diperhatikan. Karena kenapa? Kalau Bapak yang sudah lansia begini, kan ada yang risiko katanya. Yang Bapak dengar ada yang risiko. Dari yang risiko tersebut harus ditangani betul-betul. Apalagi yang masih muda, gitu. Pemakaian masker, mencuci tangan, memperhatikan kebersihan, itu harus betul-betul dilaksanakan dan wajib bagi seluruh masyarakat, anggota masyarakat. Jadi jangan hanya misalkan itu mah untuk petugas kesehatan atau itu mah untuk lembaga tertentu. Jangan, jadi seluruhnya harus memperhatikan hal tersebut sehingga nanti pada suatu saat mudah-mudahan COVID ini berhenti. Jadi tidak lagi angkanya naik terus fluktuatif, itu udah wajar. Yang perkenalkan, nama saya Syahrul, usia sekarang sudah 18 tahun dan sekarang alhamdulillah mungkin baru lulus atau fresh graduation dari Seman 1 Cikalongatan. Berarti mau masuk kuliah ya? Insya Allah. Ini kakak ada pertanyaannya? Iya, boleh. Pertanyaan pertama, menurut kamu kondisi Indonesia saat ini seperti apa sih? Bagaimana kondisinya? Oke, kalau bertanya tentang kondisi Indonesia pada saat ini, tentunya bisa dibilang banyak ini ya, kayak banyak dari sudut pandang gitu. Kalau
kita berbicara Indonesia secara keseluruhan. Mungkin kalau saya, karena sekarang sedang pandemi, khususnya pandemi COVID-19, jadi banyak sektor-sektor yang terkena dampaknya, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu banyak mengalami kemunduran atau banyak mengalami penurunan dari segi kualitas dan kuantitasnya. Terutama mungkin karena saya sebagai seorang pelajar, jadi saya ingin mencoba untuk mengambil dari sudut pandang pendidikan terlebih dahulu. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini dengan kondisi sekarang seperti ini, tentu pendidikan Indonesia ini cukup menurun dari segi pengkualitasan anak didiknya dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, pun juga dengan minat anak-anak sendiri di usia-usia pelajar untuk melaksanakan sekolah. Jadi kalau saya sebagai pelajar mengatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini, khususnya dengan menghadapi pandemi COVID-19, juga kalau saya berbicara sebagai seorang pelajar dan juga berbicara tentang pendidikan, tentu sangat memprihatinkan. Seperti itu. Ya, terus yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang bela negara? Tentunya kalau saya sendiri selama pendidikan wajib selama 12 tahun ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, tentu dari berbagai pelajaran yang saya ketahui gitu ya, selama 12 tahun tersebut memang bela negara adalah salah satu subbagian belajar yang sangat-sangat ditekankan. Nah, kalau misalnya dalam pengertiannya tersendiri atau mungkin apa yang saya ketahui, tentunya bela negara ini secara sederhananya adalah suatu konsep atau gagasan berpikir seorang individu yang diwujudkan dalam suatu aksi atau perwujudan, yaitu patriotisme atau membela pada negaranya sendiri. Permisi Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Mau wawancara, boleh nanya-nanya dikit ya Bu? Menurut Ibu bagaimana sih kondisi Indonesia saat ini? Menurut saya ya, kondisi Indonesia saat ini tuh sedang terpuruk, apalagi sekarang ya sedang ada COVID-19. Jadi menurut saya sedang buat ekonomi juga jadi Susah ya Bu? susah. Satu lagi Bu, apa sih yang Ibu tahu tentang bela negara? Bela negara itu menurut saya, jadi kita sebagai warga negara harus menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia. Nah, sekarang Ibu kan ini lagi jualan ya Bu. Apa sih peran Ibu dalam bela negara sebagai ibu rumah tangga sekaligus pedagang? Sebagai ibu rumah tangga ya, saya mendidik anak-anak supaya jadi anak-anak yang sukses, terus juga bisa berguna lah bagi bangsa negara Indonesia. Sebagai pedagang ya saya begini, jadi jual produk-produk dalam negeri aja. Jadi kan secara tidak langsung kita kan memajukan perekonomian dalam negeri juga. Ini Bu, sekarang kan lagi masa pandemi nih Bu, lagi masa musimnya virus corona. Bagaimana sih, kan sekarang lagi maraknya korupsi bansos tuh. Bagaimana sih pendapat Ibu mengenai korupsi dana bansos itu Bu? Ya, korupsi itu menurut saya sangat jahat ya, karena secara tidak langsung kan memotong bantuan yang dibutuhkan masyarakat miskin. Nah, apa sih harapan Ibu mengenai korupsi dana bansos Bu? Harapan saya ya tidak adalah korupsi lagi, mau itu masalah dana bansos, mau itu masalah keuangan negara. Kalau bisa ya korupsi itu yang korupsi bisa ya
korupsi itu yang korupsinya kalau bisa mah dihukum mati aja lah, seperti negara-negara yang maju sekarang kan. Negara bisa maju karena tidak ada yang korupsi. Oh, begitu ya Bu. Iya. Ya, makasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, makasih Bu. Dari cuplikan wawancara kelompok kami, dapat diketahui bahwa isu yang sedang hangat beredar di masyarakat saat ini adalah mengenai pandemi COVID-19. Hal ini bisa dikarenakan dengan banyaknya pemberitaan yang beredar di masyarakat mengenai COVID-19, serta dampak yang diberikan langsung oleh COVID-19 terhadap masyarakat, baik dari kalangan pendidikan, usaha, dan lainnya. Dalam melakukan aksi bela negara, masyarakat Indonesia sudah paham dengan protokol kesehatan. Masyarakat sudah paham dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Baiklah, dari ketiga video tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa bela negara adalah suatu konsep atau gagasan berpikir seorang individu yang diwujudkan dalam sebuah aksi. Bela negara itu wajib dimiliki semua lapisan masyarakat, karena bela negara sangat penting untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, kita bisa menciptakan generasi muda yang jauh lebih terarah lagi. Langkah pemerintah dalam menangani COVID ini sudah cukup baik dalam penerapan protokol kesehatan. Namun, dari sektor pendidikan dan perekonomian mengalami penurunan drastis. Pendidikan di Indonesia saat ini cukup mengalami kemunduran dari segi kualitas anak didik dalam menjalani kegiatan belajar mengajar, serta minat dan bakat anak yang menurun. Dari sisi ekonomi pun mengalami penurunan, dikarenakan usaha yang mereka jalani merugi dan banyak yang sampai gulung tikar. Hal ini semakin terpuruk dikarenakan dana bantuan yang korupsi oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab. Disitulah pentingnya bela negara. Jika kita menjunjung tinggi makna bela negara, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Meskipun dalam keadaan pandemi, seharusnya kita masih bertahan meskipun belum bangkit.